Lenovo mewakilkan Lenovo Music A319 sebagai HP Android KitKat murahnya. Ponsel ini memiliki kelebihan pada segi audionya karena ponsel ini dilengkapi teknologi Dolby Digital Plus Sound Enhancement yang menghasilkan keluarkan suara lebih baik dibandingkan Android pada umumnya. Selain membawa OS Android KitKat, ponsel ini juga dilengkapi kamera utama dengan lensa 5 megapiksel dan belakang 2 megapiksel. Sedangkan layarnya berukuran 4.5 inci dan dibanderol dengan harga Rp980.000. Kecepatan prosesornya hanya sebatas dual core 1.3 GHz dan masih menggunakan RAM 512 MB. Kelemahan yang paling terasa adalah segi baterainya, karena hanya dilengkapi baterai berukuran 1500 mAh dengan waktu bicara 3 jam 30 menit pada jaringan 3G. Bentuk ponsel ini juga terlihat sangat tebal dengan dimensi berukuran 123x63.8x 10,2 mm, namun sangat nyaman digenggam karena beratnya hanya 133 gram dan memiliki layar yang ideal berukuran 4.5 inci dengan resolusi 480 x 854 piksel. Smartfren Andromas C3 bisa dikatakan sebagai HP Android KitKat termurah di Indonesia. Harga ponsel ini hanya dibanderol Rp500.000 dan sudah dibekali layar berukuran 5 inci dengan memori internal berukuran 4 GB yang bisa kita upgrade mencapai 32 GB lewat slot micros. Performanya sudah cukup memuaskan untuk ponsel 500 ribuan karena sudah menggunakan dapur pacu bertenang dual core 1.2 GHz yang dipadukan dengan GPU Adreno 302 dan RAM 512 MB. Karena harganya sangat murah, ponsel ini belum dibekali kamera depan dan kamera belakangnya. Hanya berlensa 3 megapiksel tanpa dukungan autofocus ataupun LED flash. Konektivitas internetnya juga tergolong lambat karena hanya mampu melaju pada kecepatan maksimum 3.1 Mbps pada jaringan F2REV/A. Selain itu, Andromas C3 hanya dibekali baterai berukuran 1400 mAh yang tak mampu bertahan lebih dari 10 jam saat mengakses internet. HP Android KitKat murah buatan Evercost dibanderol dengan harga Rp800.000. Ponsel ini sudah membawa prosesor quad-core 1.3 GHz dan RAM berukuran 512 MB sebagai dapur pacunya. Kelebihan utama ponsel ini terletak pada kameranya. Karena sudah ada kamera 8 megapiksel dengan dukungan autofocus dan LED flash, beserta kamera depan berlensa 2 megapiksel yang mampu memenuhi kebutuhan berfoto selfie dan fotografi setiap hariannya. Ponsel ini masih menggunakan layar berukuran 4 inci sehingga kurang nyaman untuk bermain game dan menonton film. Selain itu, RAM yang dimilikinya masih berukuran 512 MB yang terasa cukup kurang untuk menjalankan game HD terbaru. Namun untuk menjalankan aplikasi standar, ponsel ini tetap yang terbaik karena dapur pacunya cukup bertenaga mengandalkan OS Android KitKat dan prosesor quad-core 1.3 GHz. Bagi Anda yang lebih suka smartphone dengan baran internasional, bisa memilih Samsung Galaxy. Yang 2, HP Android KitKat buatan Samsung tersebut dibanderol sangat murah dengan harga Rp800.000.
ribuan. Spesifikasi yang dibawanya memang cukup rendah, namun untuknya sudah disediakan memori internal berukuran 4 GB yang bisa kita upgrade menggunakan microSD hingga kapasitas 32 GB. Dan tentunya sudah disediakan Android KitKat sebagai operating sistemnya. Kapasitas baterai kecil hanya 1300 mAh, prosesor masih single core 1 GHz, dan tidak memiliki kamera depan menjadi kekurangan dari HP Android KitKat Samsung tersebut. Selain itu, kamera depannya juga tidak dilengkapi autofocus dan LED flash sehingga kurang optimal dalam mengambil foto. Kemudian untuk layarnya berukuran sangat kecil, hanya pukul 315 megapiksel yang membuatnya kurang nyaman untuk bermain game dan menonton film. ZTE memiliki HP Android KitKat murah yang dibanderol 600 ribuan, yaitu tipe ZTE Bladege V815W. Ponsel ini mengandalkan prosesor 2 core 1,3 GHz dan RAM 512 MB sebagai dapur pacunya. Walaupun tergolong kurang, namun cukup wajar karena harganya sangat murah. Ponsel ini juga dilengkapi kemampuan dual SIM yang bisa mengakses internet pada jaringan HSDPA dengan cepat. Kemudian untuk layarnya berukuran 4 inci dengan resolusi sebesar 480 x 800 pixels. Kamera menjadi kekurangan HP Android KitKat buatan ZTE tersebut. Tidak disediakan kamera depan dan kamera utamanya masih berlensa 2 megapiksel. Selain itu, baterainya hanya dibekali baterai Li-ion berukuran 1200 mAh. Bagi penggunanya yang intens mengakses jejaring sosial dan browsing internet, pasti akan mengeluh baterai ZTE Bladege tersebut akan cepat habis, sehingga membutuhkan baterai cadangan atau power bank.